pada kehidupan masa lalu di Jawa bagian barat. Hiduplah seorang pujangga mendarmakan dirinya bersama pengetahuan yang memanusiakan manusianya. Tata mangsa, tata boga, tata yoga, tata kama. Selamat berjumpa kembali para pemirsa dan para subscriber yang saya perhatikan. Dalam episode Cirebon Didik 13 ini, saya akan mengulas tentang resep makanan kuno manusia Nusantara yang dapat membuat awet muda dan menyehatkan manusianya dari dalam dirinya sendiri, yaitu dengan amati sarem. Pengetahuan pada umumnya, bila membicarakan tentang sel kulit, kita harus selalu minum air yang sehat. Karena di dalam air minum terdapat mineral yang dapat menjaga keelastisan kulit kita. Karena kulit kita terdiri dari 75% kolagen. Sedangkan kolagen keberadaannya sangat perlu ditunjang oleh protein, vitamin yang terdapat pada sayur, buah, dan rempah-rempah yang sangat banyak mengandung senyawa felonik, berharap sebagai antioksidan. Yang mampu memperlambat penuaan dini pada kulit kita, sekaligus sebagai pelindung kulit dari radikal bebas yang bernama oksidan. Oksidan adalah perusak sel manusia yang mampu memporak-porandakan sel-sel yang ada di seluruh tubuh kita yang berasal dari bahan pengawet makanan, polusi udara, obat-obatan kimia, dan sejenisnya yang tidak bisa langsung dicerna oleh darah dan tubuh kita. Dalam jangka panjang, terutama bagi yang kecanduan obat, bisa mengakibatkan kanker, kronis pada jantung, gangguan ginjal, liver, termasuk penuaan dini pada sel dan kulit kita manusia. Leluhur kita sudah memahami itu semua, bahwa kelak nanti generasinya
secara tidak langsung akan lebih awal dalam perusakan sel-selnya, terutama dari makanan dan pola-pola makannya. Sehingga kesehatan kita tidak seperti pendahulunya yang sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan kesehatan dalam tata waluya. Perlu saya ingatkan bahwa dari video ini Anda sekalian baru mendengar dan mungkin akan berpikir dan belajar menjalani, karena belum ada tokoh budayawan atau ilmuwan Nusantara yang memaparkannya secara logis dan mampu menghubungkan dengan sedikit pengetahuan medis yang dapat dimengerti oleh generasi kita sekarang ini. Sel berasal kata dari bahasa Latin, yaitu cellula. Sel aktif bisa rusak parah bila ada sel yang berlebihan. Artinya, sel harus balan dengan sel. Dalam rumus yang saya pelajari dari leluhur kita semua, bahwa sel manusia akan berfungsi dengan baik dan bekerja semestinya bila tubuh kita seimbang dengan sel atau garam. Pada ilmu pengetahuan tata waluya terdapat amati sarem yang sudah saya jelaskan pada Amati Samudra dalam episode Cirebon Mendidik 11 di channel kita ini. Amati Samudra merupakan pola makan yang tidak mengkonsumsi apapun dari samudra atau laut, termasuk airnya yang dikelola menjadi garam, jadi non-sel. Amati sarem adalah konsumsi makan yang tidak ada garamnya. Semua makanan boleh digoreng, direbus, atau dibakar, dipanggang, beserta dikasih bumbu rempah-rempahnya. Tetapi tidak boleh dikasih garam atau bumbu apa saja yang pabrik kasih, seperti micin, kecap, saus tomat, sambal kemasan, bumbu kemasan, dan sejenisnya yang pabrik kasih. Amati sarem
diperbolehkan mengkonsumsi ikan, telur, susu, dan daging. Hanya saja tidak boleh mengkonsumsi ikan dan daging hewan yang berasal dari laut dan yang berkehidupan di laut, karena airnya sudah mengandung garam. Secara logika, sel atau garam mampu mengikat kuat sel aktif yang hidup dan menguasainya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, orang tua kita sering menggunakan garam sebagai bahan pengawet alami pada ikan, seperti ikan asin dan sejenisnya. Artinya, sesuatu hal yang hidup dan bernapas sebaiknya jangan berlebihan pada garam, kecuali pada sesuatu sel yang mati atau untuk mematikan sel secara permanen. Sebetulnya, yang dibutuhkan tubuh kita dalam kesehatan bukan garamnya, tapi iodiumnya yang banyak terkandung dalam garam. Namun masih banyak dari bahan makanan lain, seperti berbagai sayuran dan buah-buahan segar, telur dan susu yang masih ada iodiumnya. Hanya saja karena kita sejak lahir di dunia ini sudah latah dengan garam yang berasa asin, maka mulut kita tersugesti sangat kuat bahwa makanan tanpa garam dapat menjadikan lemas dan sedikit lesu. Buktinya, semua hewan darat dan hewan yang bersayap, mereka tidak mengkonsumsi garam. Mereka perkasa dan sangat kuat dalam kehidupannya. Amati sarem merupakan pola makan yang sangat istimewa, karena di samping dapat melenturkan kulit, memperbaiki semua sel-sel kita yang rusak, juga mampu menetralkan darah dan terhindar dari pembekuan darah. Oleh karena itu semua, konsumsi makan tanpa garam dapat menjadikan awet muda karena sel beserta darahnya selalu steril, yang membuat kulit kita elastis, empuk, dan awet muda. Rumus dan penelitian saya tentang sel non-sel dari pengamatan kisah di Nusantara kita ini. Sel merupakan seorang wanita yang sangat cantik yang menjadi rebutan setiap kaum pria di seluruh jagat raya.
hingga bertemu dengan seorang pria yang sangat tampan. Namun ketampanan itu hanya sebatas wajahnya saja, karena dari leher ke bawah sampai ujung kakinya penyakitan. Alias sel-sel kulitnya sangat rusak. Sel terus mendekati dan terus mengejar saking cintanya. Sedangkan sel lari menghindar karena penyakitnya yang berbau busuk menyengat bagai bangkai. Mereka berdua kelak akan bertemu dan dikonsumsi oleh kita manusia modern yang pertemuannya harus selalu balan. Karena bila tidak balan dan tidak bisa mengatur pertemuan antara sel atau garam, akan merusak sel dan kembali pada asalnya sel yang kulitnya buduk penyakitan dan berbau busuk. Mendahulu kita, pola makan amati samudra dan atau amati sarem dijadikan dasar dari semua amati dan pranata boga. Karena rasa asin merupakan intinya semua rasa dan yang dapat membaur dengan rasa apapun. Oleh karena itu, semua amati sarem juga bisa untuk mengobati berbagai penyakit. Seperti penyakit kulit dan saraf-sarafnya, juga sangat baik untuk diet dan mengidealkan tubuh. Namun tentu saja saya layaknya seorang dokter yang tidak akan memberikan resep tanpa diagnosa dan analisa atau belum diteliti secara logika, khususnya yang mau menjalani pola makan ini. Karena sebuah ilmu pengetahuan harus terukur dan dapat dipahami secara akademis agar tidak dianggap mistik atau klinik dan tidak bisa diurai secara nalar oleh otak manusianya. Para pemirsa dan para subscriber yang saya perhatikan, mungkin dalam materi kali ini hanya sampai di sini dahulu. Mohon maaf bila dari episode awal, episode sekarang, dan episode yang akan datang tata bahasanya kurang menarik, karena ya memang saya bukan ahli dalam tata bahasa. Sambal terasi, salam belajar, pengetahuan tradisi.